Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Novitasari. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, kali ini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Renta Dwi Ananda. Beliau merupakan guru ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, Assalamualaikum Ibu Renta. Waalaikumsalam Ibu Fani. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah Bu, hari ini kita melakukan percakapan yang namanya pra-observasi. Nah, di sini nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Nah, adapun tujuan percakapan atau pra-observasi yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan hari ini itu Bu, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, dan kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Ibu nanti sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan dengan adanya pra-observasi ini Bu, nanti Ibu melakukan pembelajaran itu lebih percaya diri, kemudian lebih bagus lagi nantinya. Nah, baik Bu, Ibu ada beberapa pertanyaan sih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, yang pertama itu Bu, berkaitan dengan proses pembelajaran, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya Bu? Baiklah Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti ada satu ya Bu, yaitu melalui diskusi dan pengamatan peserta didik dapat menganalisis interaksi antar komponen ekosistem. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu mengamati dengan diskusi bagaimana peserta didik memahami interaksi antar komponen makhluk hidup. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu, bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai Bu? Untuk area pengembangan kompetensi ada dua Bu. Yang pertama area pengembangan pengetahuan dan kedua keterampilan. Untuk pengetahuan ini nanti saya menyuruh peserta didik memahami interaksi antar komponen dalam makhluk hidup. Dan yang untuk kedua keterampilannya saya menyuruh peserta didik untuk membuat hasil karya. Yang hasil karyanya nanti saya kasih tahu kepada peserta didik untuk bebas, boleh mereka membuat secara PowerPoint, poster, ataupun melalui nyanyian. Oke, baik Bu. Jadi saya ulangi sedikit ya Bu. Jadi area pengembangan kompetensi Ibu itu ada dua ya Bu. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Dari segi pengetahuannya Ibu melihat seberapa peserta didik memahami interaksi antar komponen makhluk hidup. Sedangkan dari sisi keterampilannya Ibu membebaskan peserta didik itu menyajikan hasil karya mereka itu dengan berbagai mungkin kreativitasnya ya Bu, atau diferensiasinya. Bagus sekali ya Bu. Nah, mau bertanya lagi nih Bu. Yang saya ingin dengar penjelasan Ibu, bagaimana sih rancangan pembelajaran atau model mungkin strategi yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran di kelas nanti Bu? Baiklah Bu, pada pertama saya akan mengembangkan modul ajar. Kalau di kurikulum Merdeka modul ajar ya Bu, sedangkan pada Potelas kurikulum KTK RPP. Nah, baiklah Bu, pada modul ajar ini yang saya kembangkan ini saya menggunakan model PBL dan menggunakan strategi seperti ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan.
Untuk model PBL-nya ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, itu saya akan menampilkan gambar. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk berkelompok. Dan yang ketiga, membimbing peserta didik secara individu maupun kelompok. Sedangkan yang keempat, membuat dan menyajikan hasil karya. Sedangkan pada fase yang terakhir itu mengevaluasi dari hasil karya dan presentasi peserta didik tadi. Oke, bagus sekali ya Bu. Itu jadi beberapa strategi model yang Bu gunakan itu model PBL ya Bu. Iya. Lebih mendekat ke diferensiasi ya Bu. Iya. Jadi sudah bagus sekali. Kemudian saya mau bertanya lagi nih Bu, bagaimana dengan media, mungkin media pembelajaran yang nanti Ibu gunakan? Apa-apa saja sih media yang akan Ibu gunakan nantinya dalam proses pembelajaran Bu? Media pembelajaran yang saya gunakan pada proses pembelajaran, yang pertama video permasalahan yang diambil dari link YouTube. Ini video permasalahan itu yang lebih ke kontekstual. Untuk interaksi ini saya mengambil video tentang perkelahian Hena dan Singa. Kemudian saya juga memakai PowerPoint medianya Bu, bahan ajar, dan berupa kemudian saya menggunakan InFocus, handphone. Peserta itu nanti saya suruh membawa HP-nya masing-masing karena nanti ada saya menggunakan HP untuk post-test peserta didik. Oke, itu udah terlihat media pembelajaran yang Ibu gunakan ya Bu, ada video dan segala macamnya ya Bu. Ya. Jadi di situ Ibu juga memanfaatkan teknologi dan proses pembelajaran. Bagus sekali ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira nanti ini kapan akan Ibu laksanakan pembelajaran yang akan yang Ibu rencanakan ini Bu? Rencana saya akan melakukan perencanaan pembelajaran ini besok Bu, di hari Selasa tanggal 30 Januari. 30 Januari. Di kelas berapa ya Bu? Di kelas 10 ATPH Bu. 10 ATPH. Iya. Oke. Nah, jadi Ibu merencanakan besok tanggal 30 Januari itu jam berapa tuh Bu? 1, 2 atau jam ketiga? Jam 5-6 tuh Bu, habis istirahat. Habis istirahat ya Iya. Bu. Oke. Oke lah Bu, nanti berarti saya ikut ya Bu besok masuk ke kelas Ibu. Di situ saya akan nanti melihat dan mencatat bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Kemudian nanti saya melihat kegiatan-kegiatan diskusi yang dilakukan oleh peserta didik akan saya catat nantinya ya Bu. Oke. Nah, jadi mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan pembelajaran yang nantinya yang telah Ibu rencanakan ini bisa terrealisasikan dengan bagus pada hari besok tanggal 30 Januari Bu. Terima kasih Bu Renta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan dengan rekan saya yaitu Ibu Renta Dwi Ananda. Nantinya kita akan bertemu lagi di kegiatan atau percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang Bu. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa menurut percaya masing-masing mulai. Berdoa selesai. Nah, coba anak-anak ibu lihat teman di kiri dan di kanannya. Apakah ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Ada tidak hadir, nak? Ada yang kosong? Dan berarti hadir semua ya? Iya Bu. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek perasaan kalian pada siang hari ini. Di sini sebelum kita masuk ke ini, apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Coba siapa? Angkat tangannya. Apa? Tentang komponen ekosistem Bu. Komponen ekosistem. Komponen itu ada berapa? 2 apa? Biotik dan Bio abiotik. apa? Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Sekarang coba anak-anak ibu lihat ke sebelah kiri. Coba amati apa yang ada di samping itu di pohon sawit. Jadi
dan kawanan henna selalu menarik untuk disaksikan. Ketika para henna baru saja merebut hasil buruan singa betina ini, singa jantan melihatnya dengan murka. Seekor singa betina ini akhirnya ketakutan menghadapi kawanan henna yang sudah merebut hasil buruannya. Singa jantan datang dari kejauhan dan tanpa basa-basi ia membubarkan pesta henna. Singa jantan tidak pernah gentar dengan suara bising henna yang kerap kali mengganggu makan siangnya. Sekalipun sendirian, jantan ini tetap tenang menghadapi henna yang hanya berani bersuara ketika sedang bersama kawanannya. Henna hanya bisa membalaskan dendamnya ketika para singa saling mengalahkan satu sama lain, seperti yang dilakukan oleh dua singa jantan senior ini yang bertarung habis-habisan dengan seekor singa jantan muda demi kekuasaan. Singa muda akhirnya mati. Sudah Ananda Ibu amati, dari video yang Ibu tampilkan ini, coba kan Ibu tadi bagus-bagus semua, mari kita jawab bersama. Sekarang silakan Ananda Ibu duduk pada kelompoknya masing-masing. Kelompok kita masih sama kayak kemarin, kelompok kucing, ayam, bebek, dan kambing. Silakan duduk pada masing-masing kelompok. Silakan berdiri, nampaknya ada banyak kedengaran juga es drinking, cepat. Bebek yang membahas tentang ekosistem darat. Mari kita dengarkan bersama-sama hasil karya kelompok bebek dalam bentuk nyanyi. Silakan anak. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik, komponen yang hidup. Komponen abiotik, komponen tidak hidup. Contohnya ekosistem darat. Ekosistem darat, ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan, seperti hutan dan padang rumput, gurun hutan, hujan tropis, dan taiga. Pohon membutuhkan tanah untuk tempat tumbuh dan cahaya untuk kehidupan. Kelompok bebek ada? Nah, silakan. Kami dari kelompok kami ingin bertanya kepada kelompok bebek, apa yang terjadi jika tidak ada interaksi antar komponen abiotik dan biotik? Dan keseimbangan. Lanjut ke diskusi selanjutnya, itu evaluasi dari permasalahan. Siapa Ananda Ibu yang bisa menyimpulkan dari solusi atas permasalahan yang ada pada LKPD tadi? Sedangkan permasalahan pada video di atas karena sebab yang muncul dari video yang Anda tonton. Yaitu apa penyebab perkelahian antara singa dan henna? Menurutmu dampak apa yang tidak disikapi? Setelah kita melakukan diskusi kelompok sampai menampilkan tadi, siapa Ananda Ibu yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Adalah adanya interaksi antar komponen ekosistem. Nah, adanya interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen kambing. Kita bukan kelompok kambing.
ketua kelas, ayo pimpin. Siap, Brad. Berdoa menurut pertanyaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Pada guru, Bapak gerak, dia gerak beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kegiatan pasca observasi. Nah, pada kegiatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fani Novitasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, di sini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Renta Dwi Ananda. Beliau merupakan guru ilmu pengetahuan alam dan sosial di SMK Negeri 1 13 Kota Kampar. Nah, beliau adalah guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Renta. Waalaikumsalam Ibu Fani. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga nih Bu. Nah, pada kegiatan ini Bu, namanya adalah kegiatan pasca observasi ya Bu. Nah Bu, jadi dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dari hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu tadi. Nah, dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada kegiatan observasi di kelas Ibu tadi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana sih perasaan Ibu dari hasil kegiatan atau dalam proses pembelajaran tadi? Bagaimana perasaan Ibu dari proses pembelajaran yang Ibu rasakan tadi, Bu? Oke, baiklah Bu. Pada proses pembelajaran tadi di awal-awal saya merasa tegang ya Bu, atau agak grogi gitu di awal. Grogi ya, Bu. Karena biasanya saya ngajar tuh tidak ada orang lain selain saya dan peserta didik. Ini kan tadi ada Ibu di dalam menilai saya. Jadi berdasarkan dengan saya berjalannya waktu, rasa tegang tadi dan grogi tadi akhirnya hilang dan saya sudah mulai santai dalam mengajar Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu. Secara keseluruhan berarti berjalan dengan lancar seperti itu ya Bu. Oke, saya bertanya nih lagi Bu kepada Ibu. Bisa nggak Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran dan langkah-langkah atau tahapan apa saja sih yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran tadi? Baiklah Bu, proses pengembangan kompetensi yang saya lakukan ada dua tadi tuh Bu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk penilaian kompetensi pengetahuan, saya meminta peserta didik untuk memahami interaksi antar komponen yang ada di makhluk hidup. Sedangkan pada kompetensi keterampilannya, saya menyuruh anak membuat hasil karya yang hasil karyanya saya serahkan kepada peserta didik. Boleh anak itu membuat dalam bentuk PowerPoint, Canva, ataupun dalam bentuk nyanyian. Kemudian di sini saya juga menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang menggunakan berbagai media. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL, dan kemudian saya juga mengembangkan modul ajar yang berisi PowerPoint, video. Oke. Penerapan PBL ini ada 5 sintak ya Bu. Yang pertama, saya mengarahkan peserta didik terhadap sebuah permasalahan. Di sana nanti peserta didik itu kemudian merumuskan masalahnya. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk berdiskusi. Yang ketiganya itu saya membimbing peserta didik secara individu dan kelompok. Dan yang keempat yaitu membuat hasil karya. Dan kelima mengevaluasinya.
Oke, bagus sekali ya Bu yang Ibu yang sudah Ibu lakukan ya Bu. Baiklah, saya ulang kembali sedikit. Jadi Ibu di sini area pengembangan Ibu itu ada 2 kompetensi ya Bu. Ada pengetahuan dan ada yang keterampilannya. Dan juga Ibu sudah merancang modul ajar ya Bu. Nampaknya tadi Ibu sudah berdiferensiasi nih ya Bu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik Ibu. Kemudian di situ Ibu sudah adanya membuat slide PowerPoint, video berbasis masalah. Selain itu Ibu juga menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan beberapa langkah yang sudah Ibu terapkan, sudah terlihat jelas. Nah, kemudian Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan tadi strateginya sangat bagus sekali ya Bu, adanya diskusi terlihat sangat jelas. Nah, saya ingin bertanya kembali nih Bu, menurut Ibu sejauh mana sih keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses pembelajaran tadi? Keberhasilannya mungkin dari tahap-tahapan yang telah saya laksanakan mungkin saya sudah menganggap berhasil Bu, tapi namanya juga manusia ya Bu, mungkin ada beberapa kendala nanti yang ada dapat pada proses pembelajaran saya tadi. Berarti walaupun menurut kita sudah bagus ya Bu, berarti ada beberapa kendala juga yang Ibu hadapi tadi di proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu apa sih kendala-kendala yang Ibu hadapi tadi pada proses pembelajaran di kelas tadi Bu? Kendala yang saya dapatkan pada proses pembelajaran di kelas tadi, yang pertama ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran Bu. Tidak semuanya ya Bu, ada beberapa. Yang kemudian kendala yang kedua itu masalah jaringan juga tadi tuh Bu, kendala saya. Kemudian laptop saya agak lama loadingnya Bu, makanya saya mendapatkan beberapa kendala. Tapi mungkin dari kendala itu tidak terlalu apa ya mungkin ya Bu. Oke, berarti ada kendala ya Bu. Iya. Jadi kendalanya itu terlihat anak itu kurang aktif tadi ya Bu. Terlihat jelas ya Bu, ada beberapa, bukan semua ya Bu, sebagian anak yang tidak aktif seperti itu. Kemudian ada kendala internet tadi pas kuis tadi ya Bu, agak kendala tadi tidak bisa muncul seperti itu ya Bu. Nah, jadi kira-kira nih Bu, apa yang Ibu lakukan supaya memperbaiki kendala-kendala yang telah terjadi pada proses pembelajaran? Apa sih solusinya kira-kira dalam menghadapi kendala yang Ibu hadapi tadi Bu? Baik Bu, dari kendala yang tadi mungkin nanti saya akan memperbaikinya. Saya akan lihat kesiapan belajar. Saya akan membuat sebuah asesmen yaitu tentang kesiapan belajar peserta didik yang akan saya buat. Oke, bagus sekali ya yang akan Ibu rencanakan. Artinya rencana Ibu ini Ibu akan melihat lagi kebutuhan peserta didik Ibu ya. Mungkin ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi, jadi Ibu akan melakukan asesmen tentang kesiapan belajar peserta didik. Bagus sekali ya Bu, rencana Ibu ini. Nah, kapan nih rencana yang Ibu lakukan ini dalam perbaikan pembelajaran Ibu akan Ibu terapkan atau Ibu paparkan nantinya? Kapan rencananya Bu? Rencananya sih dalam waktu dekat ini saya akan membuat asesmen kesiapan pembelajaran itu Bu. Karena tidak mungkin kan Bu saya membuat lama-lama, karena proses pembelajaran akan terus berlangsung. Makanya saya dalam waktu dekat ini akan memperbaikinya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu. Artinya dalam waktu dekat nih Ibu akan untuk memperbaiki rencana Ibu tadi ini akan Ibu terapkan ya Bu. Seperti Ibu menyiapkan asesmen kesiapan belajar peserta didik Ibu nantinya. Kira-kira Bu, dalam rencana Ibu ini solusi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang bertanggung jawab di sana siapa sih Bu kira-kira? Nanti pada proses pembelajaran saya nanti saya akan membawa teman sebaya dan beberapa observer di dalam kelas itu Bu. Kemudian saya juga membutuhkan teman untuk dokumentasinya juga Bu. Oke, bagus, baik. Berarti Ibu nanti melakukan proses perbaikan ini dalam waktu secepatnya dengan berkolaborasi dengan rekan kerja Ibu ya, membantu kita dalam mungkin dalam asesmen kesiapan belajar peserta didik kita nantinya. Setelah Bu, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan-pertanyaan pada pasca observasi ya Bu. Saya berharap semoga Ibu bisa memperbaiki beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran tadi. Kemudian sehingga dari hasil perbaikan yang telah Ibu lakukan nantinya
Ibu bisa mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Kemudian siswa yang tidak aktif tadi akan terlihat aktif dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, mungkin sampai di sini dulu Bu percakapan pasca observasi kita. Ya, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan kepada saya, yang sudah Ibu luangkan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dengan baik ya Bu. Semoga pembelajaran kedepannya lebih bagus lagi. Oke Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Iya, sama-sama, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.